Pernah nggak sih Anda lagi enak-enak makan rujak, tiba-tiba ada satu buah berbentuk bintang yang menggoda dari kejauhan? Belimbing. Warnanya kuning segar, manis asamnya bikin meremelek, tapi lalu muncul pertanyaan besar yang bikin jantung penderita asam urat berdebar lebih cepat daripada ditagih hutang lebaran. Eh, belimbing itu aman nggak sih buat asam urat? Ada yang langsung pasang wajah takut, ada yang ketawa kecut sambil bilang, "Loh, saya makan kemarin nggak apa-apa." Dan ada juga yang pura-pura lupa padahal baru habis 2 potong. Tenang, hari ini kita bongkar semua faktanya, biar Anda nggak hidup dalam misteri buah berbentuk bintang ini lagi. Karena percaya atau tidak, banyak orang yang nggak sadar kalau beberapa buah justru bisa memicu atau memperberat kondisi asam urat. Dan lucunya, belimbing ini termasuk buah yang sering bikin galau. Mau dimakan takut kambuh, tapi nggak dimakan kok kayak dipanggil-panggil. Nah loh, makanya di video kali ini kita akan kupas tuntas. Apakah penderita asam urat aman atau tidak makan belimbing? Apa bahayanya? Kenapa dokter sering melarang? Dan kapan belimbing masih boleh dinikmati? Kita bahas lengkap, ilmiah, tapi tetap santai kayak ngopi sore bareng tetangga. Jadi, kalau Anda atau keluarga sedang berjuang mengontrol asam urat, apalagi kalau sendi sering nyut-nyutan pas malam hari, wajib stay sampai akhir. Siapa tahu selama ini Anda sering makan buah yang salah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan kasih like sebagai bentuk dukungan supaya channel ini terus bisa berbagi ilmu kesehatan yang ringan, lucu, tapi tetap bermanfaat. Yuk bantu lebih banyak keluarga Indonesia biar tambah sehat, tambah pintar, dan tentunya makin bahagia tanpa drama asam urat kambuh tengah malam. Oke, siap? Tarik nafas, duduk manis, dan mari kita mulai pembahasannya. 4. Tidak semua penderita asam urat sama. Dalam dunia kesehatan, satu hal yang sering dilupakan banyak orang adalah bahwa setiap tubuh punya kepribadian sendiri. Ada yang kuat makan pedas, ada yang minum es segentong tetap sehat, dan ada yang baru makan 2 potong belimbing langsung sendinya protes. Karena itu, saat membahas apakah belimbing aman bagi penderita asam urat, kita harus paham satu prinsip penting. Reaksi tubuh tidak sama untuk setiap orang. Kok bisa beda-beda? Karena kondisi tubuh dipengaruhi oleh banyak faktor. Kekuatan ginjal, kadar asam urat saat itu, gaya hidup, pola makan, tingkat hidrasi, bahkan stres. Dan belimbing dengan oksalatnya yang cukup tinggi berinteraksi berbeda pada tubuh yang berbeda pula. Mari kita bagi menjadi 3 kelompok agar lebih gampang. 1. Penderita asam urat dengan ginjal sehat dan kadar terkontrol. Ini adalah kelompok yang paling beruntung. Ginjal mereka masih kuat, saluran penyaringnya mulus, dan kadar asam urat biasanya stabil. Jika mereka makan belimbing dalam jumlah kecil, misalnya setengah buah atau beberapa irisan dalam rujak, tubuh mereka biasanya tidak terganggu. Ginjal bisa menyaring oksalat dengan baik dan tetap fokus membuang asam urat. Tapi ingat, aman bukan berarti bebas makan sepiring belimbing sambil nonton sinetron. Aman itu berarti dalam batas wajar. 2. Penderita asam urat dengan ginjal sensitif. Nah, ini kelompok yang harus ekstra hati-hati. Mereka mungkin tidak punya gagal ginjal, tapi sering merasa pinggang pegal, urin pekat, atau pernah mengalami batu ginjal. Pada kondisi seperti ini, belimbing bisa menjadi pemicu masalah. Oksalatnya membebani ginjal, sehingga tubuh makin sulit membuang asam urat. Akibatnya apa? Sendi cepat meradang. Pada kelompok ini, belimbing sebaiknya dihindari, bukan sekadar dibatasi. 3. Penderita dengan riwayat ginjal kronis atau sering kambuh berat. Di kelompok ini, belimbing adalah buah yang masuk kategori lampu merah. Bahkan dalam dunia medis, pasien ginjal kronis sangat dilarang makan belimbing karena resiko keracunan oksalat yang bisa menyebabkan muntah, kejang, hingga penurunan kesadaran. Memang kasus ini ekstrim, tapi fakta tersebut menunjukkan betapa sensitifnya tubuh beberapa orang terhadap belimbing. Untuk penderita asam urat dengan kondisi ginjal seperti ini, belimbing benar-benar tidak dianjurkan. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi reaksi tubuh Anda terhadap belimbing, seperti kadar air dalam tubuh. Kalau Anda jarang minum, oksalat makin sulit dibuang. Pola makan harian. Jika sebelumnya Anda makan makanan tinggi purin, belimbing bisa memperparah beban ginjal. Kebiasaan tidur.
Kurang istirahat membuat tubuh lebih mudah memicu peradangan. Aktivitas fisik, orang yang jarang bergerak biasanya lebih cepat mengalami penumpukan kristal asam urat. Semua ini menunjukkan bahwa tubuh manusia adalah mesin kompleks. Apa yang aman bagi satu orang bisa jadi bom kecil bagi orang lain. Belimbing bukanlah musuh abadi atau sahabat sejati bagi penderita asam urat. Ia adalah kenalan yang harus dipahami karakteristiknya. Ada yang cocok berteman dengannya, ada yang cukup bertegur sapa, dan ada yang sebaiknya tidak berhubungan sama sekali. Jika ragu, cara paling aman adalah cek kondisi ginjal Anda, pantau kadar asam urat, dan konsumsi belimbing sedikit saja dulu sambil lihat reaksi tubuh. Tubuh Anda selalu memberi petunjuk, tinggal kita mau mendengarkan atau tidak. 3. Belimbing bisa meningkatkan resiko nyeri sendi karena pengaruhnya pada keseimbangan asam urat. Ketika membahas asam urat, sebenarnya inti masalahnya bukan hanya makanan tinggi purin. Banyak orang fokusnya pada daging, jeroan, dan seafood, sampai lupa bahwa ada aktor pendukung lain yang bisa memperburuk keadaan. Salah satunya buah yang kelihatannya polos, yaitu belimbing. Buah ini memang nggak mengandung purin tinggi, tapi punya cara tersendiri yang bisa memicu nyeri sendi pada penderita asam urat. Bagaimana bisa? Begini ceritanya. Asam urat di tubuh itu ibarat pasir halus yang harus cepat-cepat dibuang lewat ginjal. Kalau ginjal bekerja lancar, pasir itu langsung keluar tanpa drama. Tapi kalau ginjal tersendat, pasir itu mulai menggumpal jadi kristal-kristal kecil yang senang numpang hidup di persendian, khususnya jempol kaki, pergelangan kaki, lutut, atau bahkan tangan. Nah, belimbing bisa memperburuk situasi ini karena oksalatnya bersaing dengan asam urat untuk dibuang oleh ginjal. Ginjal itu punya kapasitas kerja. Kalau oksalat datang dalam jumlah besar, ginjal memberikan prioritas untuk menyaring zat tersebut. Akibatnya asam urat ikut antre panjang seperti orang mudik tanpa tiket. Lama menumpuk, akhirnya mengkristal. Dan begitu kristal itu terbentuk, persendian bisa langsung protes heboh. Kadar oksalat tinggi bisa memicu iritasi atau peradangan. Oksalat berlebihan bukan hanya menyulitkan ginjal, tetapi juga dapat memicu inflamasi yang memperburuk gejala asam urat. Ibaratnya, sendi yang sudah panas malah disiram bensin. Pada beberapa orang, belimbing ini memang aneh. Rasanya manis asam, segar, bentuknya lucu. Tapi kalau tubuh sedang baper alias sensitif, belimbing bisa menjadi pemantik kecil yang membuat tubuh berkata, "Halo, kita kambuh lagi ya hari ini." Bahkan bagi sebagian orang yang tidak punya riwayat ginjal sekalipun, konsumsi belimbing berlebihan bisa menyebabkan urin lebih pekat. Kondisi ini membuat pengeluaran asam urat tidak optimal. Ibaratnya aliran sungai sedang mengecil, tapi barang yang harus dibuang justru banyak. Akhirnya terjadi penyumbatan kecil yang memicu bengkak dan rasa nyeri di persendian. Gejala umum yang sering dirasakan setelah mengkonsumsi belimbing bagi penderita asam urat antara lain, sendi terasa kaku pagi hari, nyeri menusuk terutama di jempol kaki, susah berjalan karena sendi terasa panas, atau muncul bengkak yang lebih cepat daripada biasanya. Semua ini bukan karena belimbing jahat, tapi karena tubuh penderita asam urat memang sensitif terhadap perubahan kadar oksalat dan filtrasi ginjal. Kesimpulannya, belimbing itu indah kalau dijadikan hiasan minuman atau topping salad, tapi bagi penderita asam urat dia harus diperlakukan seperti mantan yang karakternya nggak cocok. Boleh dekat sesekali, tapi jangan terlalu sering, apalagi dalam porsi besar. Sendi Anda akan berterima kasih. 2. Belimbing bisa membebani kerja ginjal. Kalau tubuh kita diibaratkan rumah besar, maka ginjal adalah mesin cucinya. Dia yang sibuk tiap hari menyaring darah, membuang racun, mengeluarkan kelebihan cairan, dan tentu saja membantu membuang asam urat. Nah, masalah muncul ketika mesin cuci ini sedang kecapekan, karatan dikit, atau performanya sudah nggak seprima dulu. Pada kondisi itu, belimbing bisa jadi tantangan baru yang bikin ginjal semakin ngos-ngosan. Kenapa? Karena selain mengandung oksalat tinggi, belimbing juga punya zat neurotoksin alami yang biasanya aman untuk tubuh sehat. Tetapi pada orang dengan ginjal lemah atau kadar asam urat yang sering naik turun, zat ini bisa bikin kerja penyaringan ginjal tambah berat. Ibarat mesin cuci yang lagi mengepel,
Tiba-tiba disuruh nyuci karpet tebal. Bisa, tapi ngos-ngosan. Saat ginjal kewalahan, dua efek utama bisa muncul. Asam urat jadi lebih sulit dibuang. Kalau ginjal tidak mampu menyaring dengan optimal, asam urat akan mengendon di dalam tubuh. Lama-lama ia mengkristal di persendian. Hasilnya, sendi kaki jadi cenut-cenut macam habis digigit semut raksasa. Malam-malam bisa terbangun karena nyeri. Dan ini sering banget terjadi kalau ginjal sedang bekerja ekstra keras. Oksalat dan mineral bisa menggumpal jadi batu. Kalau oksalat bertemu kalsium dan ginjal lagi lambat, terbentuklah batu-batu kecil yang kalau lewat saluran kencing, aduh rasanya bisa bikin laki-laki tersungkur, perempuan teriak dalam hati, dan semua orang mendadak ingin jadi makhluk tanpa ginjal. Belimbing sendiri memang tinggi vitamin C dan antioksidan, tapi sayangnya paket lengkapnya termasuk oksalat dan zat lain yang membuatnya kurang cocok untuk penderita asam urat dengan ginjal sensitif. Banyak orang bilang, "Loh, saya makan belimbing baik-baik aja." Betul, kalau ginjalnya sehat, masalah mulai terasa kalau Anda termasuk golongan yang sering asam urat kambuh, punya riwayat batu ginjal, sering pegal di pinggang bagian belakang, sering buang air kecil tapi rasanya nggak tuntas, atau memiliki kadar kreatinin yang pernah tinggi. Ginjal itu sabar, tapi bukan superhero. Kalau terus dibebani makanan yang bikin kerja tambah berat, lama-lama performanya menurun. Dan begitu ginjal menurun, asam urat Anda akan susah turun meski udah minum obat dan pantang banyak makanan. Makanya, banyak dokter bilang, kalau ginjalmu sehat, belimbing boleh, tapi hati-hati. Kalau ginjalmu sensitif, lebih baik jauhi. Belimbing memang buah sederhana, tapi pengaruhnya bisa besar. Jadi, sebelum jatuh cinta pada buah berbentuk bintang ini, pastikan mesin cuci tubuh Anda masih dalam kondisi prima. Jangan sampai gara-gara semangkuk belimbing, tubuh Anda malah bikin drama episode baru. Ginjal ngambek, asam urat naik, dan Anda terpaksa memeluk bantal sambil meringis tengah malam. Intinya, sayangi ginjal, maka asam urat pun lebih mudah dikendalikan. 1. Belimbing mengandung asam oksalat yang tinggi. Hal pertama yang sering bikin para dokter langsung pasang mode awas-awas soal belimbing adalah kandungan asam oksalatnya yang terkenal cukup tinggi. Oksalat ini sebenarnya bukan penjahat. Dia cuma salah pergaulan. Kalau tubuh Anda sehat, ginjal kuat, dan asam urat normal, oksalat ini gampang banget dibuang lewat urin. Tapi kalau Anda punya riwayat asam urat, ginjal sensitif, atau sering pegal di pinggang, oksalat ini bisa berubah jadi teman toksik yang bikin masalah baru. Bayangkan begini, oksalat itu seperti serpihan kecil yang suka nempel dan menggumpal. Kalau tubuh sedang kelebihan asam urat, ginjal bekerja ekstra keras untuk menyaring racun. Nah, di saat ginjal lagi capek-capeknya, oksalat datang kayak tamu tak diundang dan bilang, "Hello, numpang bikin kristal ya?" Jadilah ginjal makin terbebani. Kondisi ini bisa memicu dua hal. Tubuh makin sulit membuang asam urat, sehingga kadarnya meningkat. Risiko terbentuknya batu ginjal jadi lebih tinggi, dan itu rasanya, aduhai, lebih pedih daripada melihat saldo ATM pas tanggal tua. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa belimbing bisa menyebabkan gangguan ginjal berat pada orang yang memang sudah punya masalah ginjal sebelumnya. Bukan karena buahnya jahat, tapi karena kandungan oksalatnya benar-benar sensitif untuk kelompok tertentu. Itulah sebabnya dokter sering melarang belimbing pada pasien gagal ginjal. Untuk penderita asam urat, memang tidak sekeras itu larangannya, tapi tetap perlu sangat berhati-hati. Belimbing tidak selicin mangga atau semanis anggur yang aman dikonsumsi penderita asam urat. Dia punya reputasi khusus yang harus dihormati. Kalau Anda makan belimbing saat kondisi tubuh sedang inflamasinya naik, asam urat lagi numpuk, dan ginjal lagi kecapean, ibarat Anda mengajak tamu ribut datang ke rumah yang sedang berantakan. Bukannya tenang, malah keos. Apalagi banyak orang berpikir, cuma buah, aman kok. Padahal buah itu juga punya karakter masing-masing. Ada yang jinak, ada yang netral, ada yang sedikit bawel, dan ada yang levelnya kayak belimbing ini harus kenalan dulu sama kondisi tubuh Anda sebelum masuk. Jadi prinsipnya, asam urat tinggi plus oksalat tinggi sama dengan kombinasi yang kurang romantis. Nikmat di lidah sebentar, tapi bisa bikin drama panjang di persenian dan ginjal kalau nggak hati-hati. Kesimpulannya, belimbing bukan musuh, tapi juga bukan sahabat karib penderita asam urat. Kenali tubuh Anda dulu,
Cek kondisi ginjal, dan jangan asal santap cuma karena tampilannya lucu berbentuk star fruit. Kesehatan adalah prioritas, bukan eksperimen rasa. Cara aman konsumsi belimbing untuk penderita asam urat. Belimbing memang buah yang menggoda. Warnanya cantik, bentuknya unik, rasanya segar, dan kalau difoto buat thumbnail video, langsung bikin penonton ngeklik. Tapi untuk penderita asam urat, belimbing adalah buah yang harus dijinakan dulu. Untungnya, kalau memang Anda tipe yang nggak bisa move on dari belimbing, ada beberapa cara agar konsumsi tetap aman, asal dilakukan dengan hati-hati seperti sedang mendekati calon mertua. 1. Batasi porsinya. Jangan rakus. Meski belimbing terlihat kecil dan polos, kandungan oksalatnya tetap tinggi. Itu artinya, porsi aman bukan satu mangkuk besar, bukan satu gelas jus penuh, apalagi rujak belimbing sepiring. Porsi ideal bagi penderita asam urat yang kondisi ginjalnya masih oke adalah 3-4 iris tipis, bukan satu buah utuh. Ini cukup untuk menuntaskan kangen tanpa bikin sendi protes. 2. Jangan dijadikan jus pekat. Jus belimbing itu ibarat versi super saya dari buahnya. Oksalatnya makin terkonsentrasi. Ditambah kalau gulanya banyak. Waduh, makin jadi bumerang. Kalau mau jus, campur dengan buah lain yang aman seperti apel atau mentimun, dan buat encer. Tapi jujur saja, bagi penderita asam urat, lebih aman makan langsung dalam bentuk irisan daripada jus. 3. Wajib minum air putih lebih banyak. Inilah kuncinya. Oksalat itu bisa lebih mudah larut dan dibuang kalau tubuh Anda tercukupi air. Jadi setelah makan belimbing, jangan cuma minum tegukan kecil. Minimal 1-2 gelas air putih segera setelahnya, agar ginjal bisa mendorong oksalat keluar lebih cepat. Ibarat membantu mesin cuci tubuh supaya tidak tersumbat. 4. Jangan makan belimbing saat asam urat sedang kambuh. Kalau sendi Anda sudah mulai panas, bengkak atau nyut-nyutan, itu tandanya tubuh lagi sensitif. Pada kondisi seperti ini, belimbing hanya akan menambah keributan. Tunda dulu sampai kondisi stabil, karena makan belimbing saat kambuh sama saja menyiram minyak ke api unggun. 5. Perhatikan sinyal tubuh 24 jam setelah makan. Tubuh itu sebenarnya cerewet. Kalau ada yang salah, dia langsung protes. Jadi setelah makan belimbing, cek apakah dalam 24 jam muncul gejala seperti jempol kaki terasa nyeri, pinggang pegal, urin lebih pekat, atau sendi terasa kaku pagi hari. Kalau iya, berarti tubuh Anda tidak cocok dengan belimbing. Sudah cukup percobaan satu kali itu saja. Jangan diulang. 6. Konsultasi dokter kalau punya riwayat ginjal. Jika Anda pernah mengalami batu ginjal, kreatinin sempat tinggi, atau dokter bilang fungsi ginjal Anda menurun, jangan konsumsi belimbing sebelum izin dokter. Dalam kondisi ginjal sensitif, belimbing bisa memberi dampak lebih cepat dan lebih berat daripada yang Anda kira. 7. Makan bersama makanan atau penetral. Kalau tetap ingin nyicip, kombinasikan belimbing dengan makanan tinggi air dan rendah oksalat, misalnya semangka atau melon. Ini membantu mencegah oksalat menumpuk terlalu cepat. Belimbing bukan buah yang sepenuhnya terlarang, tapi juga bukan buah yang bisa dimakan sesuka hati oleh penderita asam urat. Anggaplah belimbing sebagai teman nongkrong yang harus diawasi. Boleh ketemu sebentar, tapi jangan terlalu lama dan jangan terlalu sering. Dengan porsi kecil, kondisi tubuh stabil, banyak minum air dan tidak berlebihan, Anda masih bisa menikmati belimbing tanpa drama. Intinya, nikmati boleh, asal jangan nekat. Nah, akhirnya kita sampai juga di ujung pembahasan tentang buah belimbing dan asam urat. Ternyata ya, buah yang bentuknya imut dan lucu seperti bintang ini punya karakter yang lumayan watak. Ada sisi baiknya, tapi ada juga sisi yang bisa bikin sendi Anda protes keras. Makanya, memahami tubuh sendiri itu penting banget. Karena yang paling tahu kondisi Anda sebenarnya bukan dokter, bukan tetangga, bukan komentar netizen, tapi diri Anda sendiri. Kalau hari ini Anda baru tahu bahwa belimbing ternyata punya kandungan oksalat tinggi yang bisa memberatkan kerja ginjal, berarti Anda sudah selangkah lebih maju dalam menjaga kesehatan. Pengetahuan kecil seperti ini kadang justru menyelamatkan kita dari rasa nyeri, bengkak, dan malam-malam tak bisa tidur karena sendi terasa panas seperti habis dipanggang. Tapi ingat, kesehatan itu bukan soal menjauhi semua yang enak. Bukan, kesehatan itu soal tahu batas. Boleh kok sesekali makan lezat, minum segar, atau menikmati buah favorit.
Asal tahu kapan harus berhenti, kapan harus hati-hati, dan kapan harus bilang, "Oke, tubuhku cukup hari ini." Jadi, kalau Anda memang suka belimbing, silakan dinikmati dalam porsi aman. Jika tubuh cocok, ya lanjut. Kalau tubuh protes, ya sudahi. Sesimpel itu. Yang penting adalah menjaga ginjal tetap sehat, menjaga asam urat tetap stabil, dan memastikan kehidupan berjalan tanpa drama persendian yang mendadak heboh. Semoga setelah menonton video ini, Anda bisa menjadi agen kesehatan bagi keluarga sendiri. Jadi orang yang bisa bilang, jangan sembarang makan belimbing ya, lihat dulu kondisi ginjalmu. Dan siapa tahu, nasihat kecil itu ikut menyelamatkan orang lain dari serangan asam urat tiba-tiba. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa kasih like kalau informasi tadi bermanfaat. Tulis komentar kalau Anda punya pengalaman dengan belimbing atau asam urat. Dan tentu saja, klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Channel ini akan terus hadir menemani Anda dengan tips kesehatan yang ringan, lucu, dan membumi. Karena kami percaya, edukasi kesehatan yang baik itu bukan yang rumit, tapi yang bisa dinikmati sambil senyum. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.